Bab 2927. Kepanikan Ming Feng tidak berlangsung lama, karena tepat saat Lu Ye menyambarnya, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di medan perang. Ming Feng merasa aura itu agak familiar. Sebelum ia sempat menyadari apa yang sedang terjadi, ia melihat wajah Lu Ye tiba-tiba berubah dan ia berbalik serta melarikan diri. Kemudian ia menyadari sebuah serangan dahsyat tak jauh di belakangnya tiba-tiba meledak. Serangan itu tidak menargetkannya, tetapi dampaknya hanya menyapu dirinya sendiri, membuatnya tak stabil dan kulitnya terasa sakit. Ia merasa seperti digosok oleh bintang yang melesat, dan ki serta darahnya tiba-tiba tak stabil. Cahaya misterius yang cemerlang berubah menjadi tinju raksasa, dan guntur serta kilat menyambar punggung Lu Ye. Lu Ye, yang melarikan diri ke kejauhan, terpukul dan tubuhnya terhuyung, dan kekuatan perlindungan tubuhnya langsung menghilang. Sebelum ia sempat mengumpulkan kekuatan perlindungannya lagi, serangan kedua telah tiba, diikuti oleh serangan ketiga dan keempat. Dari sudut pandang Ming Feng, ada beberapa tinju raksasa cahaya misterius, yang tanpa henti dihujankan ke arah Lu Ye, dan terus terhubung. Saat hujan darah berhamburan, mata lebah itu tiba-tiba melebar. Lu Ye, mati. Tepat di depannya, ia langsung dihujani serangan dahsyat yang tak terjelaskan itu. Ming Feng tertegun sejenak dan tak percaya apa yang dilihatnya. Namun, ia segera menyadari sesuatu, menoleh ke arah datangnya serangan dahsyat itu, dan matanya tiba-tiba menyipit. Pada saat itu, kurang dari beberapa mil jauhnya, sesosok berdiri diam, berpose sambil meninju. Sosok itu tinggi dan perkasa, dan wajahnya sulit dilihat karena ia mengenakan topeng dengan huruf merah di wajahnya. Huruf merah itu adalah kata, dua, yang terus berterbangan. Dua orang suci. Benar saja, Ming Feng merasa lega. Terakhir kali Lu Ye memimpin Si Seng Ya dan yang lainnya untuk menyerang kota Qianliu, Lu Seng tiba-tiba keluar dari alam sumber dan melukai Lu Ye saat itu, tetapi ia tidak dapat membunuhnya. Lebah itu dapat melihat dengan jelas. Para orang suci sejati dari alam sumber semuanya berada di bawah kendali Yuan. Meskipun entah kenapa, hanya satu orang suci sejati yang muncul setiap saat, dan sepertinya mereka tidak bisa sering muncul, bagaimana mungkin Yuan tidak memperhatikan perang besar ini? Kali ini, orang suci sejati pasti akan muncul. Ia memang tidak bisa memprediksinya sebelumnya, tetapi ketika aura kuat milik orang suci sejati muncul, bagaimana mungkin ia tidak mengerti alasannya? Erseng masih memukul, dan bayangan tinju misterius itu mengenai Lu Ye hingga menghilang, seolah-olah ia menyimpan dendam. Sekalipun ia menghancurkan Lu Ye berkeping-keping, ia tak akan bisa meredakan amarahnya. Serangan dahsyat itu menghancurkan kekosongan yang sebelumnya ia serang. Ming Feng tertawa terbahak-bahak, hahaha, uhuk-uhuk. Alasan ia tertawa terbahak-bahak itu lucu. Aksi pembunuhan Lu Ye sebelumnya membuatnya merasa sangat takut. Menjadi sasaran kali ini pada dasarnya adalah situasi yang lebih berbahaya. Siapa sangka akan ada masa depan yang begitu gelap dan cerah. Lu Ye dibunuh oleh Erseng yang tiba-tiba muncul. Sekarang semua kekhawatiran sirna, Ming Feng sedang dalam suasana hati yang baik. Suasana hatiku sedang gembira, dan aku tersapu oleh dampak serangan Erseng tadi, dan aku benar-benar batuk darah. Setelah 10 tarikan napas, serangan Erseng tiba-tiba berhenti. Bukan karena ia kehabisan tenaga, tetapi rantai hitam besar tiba-tiba muncul di kekosongan, yang tiba-tiba menjeratnya. Erseng terseret ke tempat yang tak terjelaskan dan menghilang. Jarum menuju. Jantung Ming Feng berdetak kencang dan segera bergegas menuju tempat Lu Ye tewas. Harta karun suku bulu ini direbut oleh Lu Ye saat itu, dan harta karun Moduo. Sepertinya Lu Ye sedang memegang harta karun pedang panjang di tangannya. Tidak masalah jika ia mengambil yang lain, tetapi siapa yang tidak menginginkan harta karun seperti jarum Sky Marting? Tak seorang pun bisa berkata apa-apa ketika ia membunuh musuh. Ia datang untuk mengambil tawaran itu. Saat ia menerjang maju dengan kecepatan tinggi, Ming Feng segera melihat jejak jarum Tianmei. Harta karun itu tidak mudah dirusak. Meskipun serangan Erseng sangat dahsyat, jelas mustahil untuk menghancurkan harta karun itu. Ia mengulurkan tangan dan meraih jarum itu dengan gembira di alisnya. Namun, pada saat ini, jantung Ming Feng tiba-tiba berdebar kencang, dan krisis besar yang tak terjelaskan tiba-tiba melanda tubuhnya. Sebagai seorang semi-suci, Ming Feng memiliki pengalaman yang begitu kaya dalam bertarung. Ia langsung merasa bahwa itu tidak pantas, jadi ia mundur tanpa berpikir. Namun, belum terlambat, karena seberkas cahaya memancar dari jarum tenun, lalu berubah menjadi cahaya kemasan dan melesat ke arahnya. Lebah itu terkejut. Terakhir kali ia melihat Lu Ye mengaktifkan kekuatan jarum tenun dengan matanya sendiri. Meskipun Lu Ye mampu mengendalikan harta karun ini dalam waktu yang singkat, ia tidak akan pernah berbohong setelah melihatnya. Sekarang Lu Ye sudah mati, siapa yang mengendalikan harta karun ini? Mustahil untuk mengatakan bahwa kekuatan si bau itu sendiri meledak, sungguh tidak masuk akal. Dari jarak sedekat itu, letusan tiba-tiba jarum tenun langit begitu tak terelakkan sehingga Ming Feng tak mampu menghindarinya. Ia hanya bisa mengerahkan kekuatan taunya untuk melindungi tubuhnya. Detik berikutnya, ia merasakan kekuatan penghancur yang dahsyat datang dari dadanya, dan ia hampir menembus kekuatan pelindungnya. Ming Feng terkejut dan berkeringat dingin. Ia pernah mendengar nama jarum Tianke, dan ini pertama kalinya ia mengalaminya sendiri. Beraninya aku lalai. Lapisan kabut darah meledak di sekujur tubuhku, dan kekuatan tau melonjak lebih dahsyat, dan tiba-tiba diaktifkan untuk menyelamatkan hidupku. Sebuah ki tiba-tiba muncul di belakangnya, dan percikan cahaya pedang menebas lebah itu seperti hantu. Serangan dilancarkan dari depan dan belakang, dan lebah itu tak lagi beruntung. Ketika darah berceceran, ia terbang maju dengan wajah pucat dan terbang jauh sebelum berbalik dengan tergesa-gesa. Berdiri tegak, matanya tiba-tiba menyipit, dan ia menatap sosok yang membuatnya takut dan benci, apakah kau mati?
Lu Ye dengan tenang menyingkirkan jarum lonceng, lalu meletakkan pisau di tangannya dan berkata, aku tidak mati, tapi kau akan mati. Sejak Lu Sheng muncul terakhir kali dan melukainya, ia menyadari bahwa dengan integrasi dunia sumber yang berkelanjutan, waktu dan kekuatan para santo sejati untuk bertahan di dunia sumber akan meningkat secara bertahap. Ia menghadapi beberapa pertempuran dengan para setengah santo boneka, tetapi tidak ada santo sejati yang muncul lagi. Hal ini sejalan dengan kesimpulan awalnya. Pasti ada beberapa batasan bagi para santo sejati yang keluar dari dunia sumber. Tidak jelas apa batasan spesifiknya, tetapi akan selalu ada beberapa interval waktu. Karena ia belum bertemu dengan santo sejati beberapa kali, bagaimana mungkin ia berhati-hati kali ini? Pertempuran ini terlalu penting, jadi pasti akan ada perhatian pada Yuan. Jadi ada kemungkinan besar santo sejati akan muncul. Dengan kekuatannya saat ini, ia memang bisa bertahan hidup saat bertemu dengan santo sejati, tetapi cedera serius tidak dapat dihindari. Jika ingin menghindari situasi ini, ia hanya bisa menggunakan klon pohon bakat. Yang baru saja dibunuh Erseng adalah klon tersebut. Orang bijak kedua telah muncul, dan Lu Ye tidak punya urusan lain lagi. Lagi pula, ia sudah menduga Ming Feng akan datang untuk mencari jarum yang berserakan itu, jadi ketika klon itu keluar, ia hanya membawa jarum yang berserakan itu. Sayang sekali kekuatan harta karun ini tidak sepenuhnya digunakan, kalau tidak, nyawa Ming Feng pasti sudah melayang. Sekarang tidak buruk, Ming Feng terluka olehnya dengan pisau, dan sebuah celah besar retak di punggungnya, dan dadanya tertusuk jarum sage. Bahkan seorang semi-santo seperti Ming Feng tidak bisa mengabaikan luka seperti itu. Merasakan niat membunuh Lu Ye yang dingin, wajah Ming Feng berubah drastis. Banyak pikiran berkecamuk di benaknya, dan segera berlari ke arah Sui Wei, berteriak, Sui Wei selamatkan aku. Dia terluka dan ingin melarikan diri adalah sebuah kemewahan, jadi dia hanya bisa meminta bantuan. Medan perang Xingzhou jauh dari sini, dan Fei bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Satu-satunya yang bisa dia andalkan sekarang adalah Sui Wei. Pihak lain sedang bertarung melawan 5 orang, dan Long Zun dan yang lainnya saling menekan, dan Sui Wei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia tampak santai, tetapi sebenarnya dia memiliki semua keahliannya. Bagaimanapun, 5 semi-santo dengan perluasan mutiara Hedao bergabung, dan bahkan dia tidak berani menganggapnya enteng. Baru saja, ketika klon Lu Ye terbunuh, ia beristirahat sejenak dari kesibukannya dan merasa akan memenangkan pertempuran hari ini. Tak disangka, tak lama kemudian Ming Feng berteriak minta tolong. Ia segera menoleh dan melihat Ming Feng mendekati sisi perisai. Tak jauh di belakangnya, Lu Ye tampak kedinginan dan mengangkat pedang panjang di tangannya tinggi-tinggi, lalu menebaskan pisau dari jauh ke arah Ming Feng melarikan diri. Napas Ming Feng tiba-tiba menjadi kacau, dan darah menyembur keluar dari luka di belakang bahkan di dadanya. Rasa sakit yang hebat akibat ledakan taring membuat wajahnya hampir terdistorsi. Segel kekuatan kesedihan membuat auranya melemah. Bahkan di masa kejayaannya, kekuatannya sedikit berbeda dari Lu Ye saat ini, belum lagi kedua prajurit itu berada di bawah pengaruh kekuatan aneh saat ini. Di bawah pisau, kekosongan dihaluskan, dan cahaya pedang yang halus menyelimuti lebah itu. Meskipun Zerg Semi Santo menyadari krisis dan berjuang keras, itu sia-sia. Sebelum ia sempat berlari ke Sui Wei, tubuhnya terbelah 2, lalu terbelah 4, dan vitalitasnya pun hancur. Sui Wei, yang kebetulan melihat pemandangan ini, berkedut hebat di sudut matanya. Faktanya, hanya ada sedikit konflik antar semi-santo di alam sumber, apalagi semi-santo yang binasa karenanya. Inilah juga alasan mengapa begitu banyak semi-santo terkumpul. Namun, meskipun itu hanya pertarungan antara para atasan dan Taoisme, ia belum pernah melihat lawannya membunuhnya seperti ini. Karena tulang Tao itu keras, cara biasa tidak dapat dihancurkan kecuali kekuatan Tao hilang. Ming Feng adalah seorang semi-santo, dan tubuh Taoismenya pasti masih memiliki sisa kekuatan tersebut. Ia terpotong-potong seperti daging busuk. Sui Wei tak percaya betapa tajamnya pedang panjang di tangan Lu Ye hingga bisa menggunakannya dengan mudah. Ia sangat sedih atas kematian Ming Feng dan marah karena tidak ikut bertarung. Sudah berapa lama perang ini dimulai? Ia terbunuh seperti ini. Untungnya, Sui Yuan si Fei Moduo sudah mati sebelumnya, dan Ming Feng masih hidup. Menurutnya, seberapa hebatkah orang ini? Di saat amarahnya memuncak, ritme serangan yang kacau membuat Long Zun dan yang lainnya sangat meredakan situasi. Setelah Lu Ye membunuh Ming Feng, ia segera membawa tubuhnya ke dunia batin. Semi-santo Zerg itu memiliki sebuah harta karun di tangannya. Setelah pertempuran ini, ia mati bahkan tanpa sempat mengorbankan harta karun itu untuk melancarkan serangan yang layak. Sungguh menyedihkan. Lu Ye berbalik dan menatap medan perang yang lain. Pada titik ini dalam perang, semuanya telah direncanakan, dan situasinya lebih baik dari yang ia harapkan. Awalnya, setelah dia membunuh Ming Feng dengan cepat, dia ingin berurusan dengan Fei. Bab 2928, menyalahkan darah memberikan kontribusi besar. Kelompok pertempuran yang diincar Lu Ye adalah 3,5 santo klan naga yang dikepung oleh setengah santo klan iblis. Alasan saya mengincar tempat ini adalah, pertama, jaraknya relatif dekat, dan kedua, kedua belah pihak yang bertempur menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya. Klan iblis itu adalah serigala iblis perak. Tubuh aslinya lebih dari 1000 kaki, dan rambutnya lembut dan berkilau, tampak agung. Meskipun 3,5 santo klan naga juga menunjukkan tubuh aslinya, mereka hanya berubah menjadi tubuh 1000 kaki untuk melawan serigala iblis ini. 4 raksasa saling menyerang dan menggigit, seperti binatang buas sungguhan, dan sangat kejam, dengan lolongan serigala dan auman naga yang terdengar dari waktu ke waktu.
Dari segi pemandangan, pada dasarnya mereka berada dalam kondisi yang setara, tetapi ketiga naga itu tidak diragukan lagi berada dalam situasi yang lebih berbahaya, karena serangan mereka mungkin tidak dapat menembus kekuatan pelindung serigala iblis perak, tetapi jika mereka dimanfaatkan oleh serangan musuh, setidaknya mereka akan terluka ringan. Setelah pertarungan sesaat, dua klan naga terluka, dan darah naga berceceran di kehampaan. Tanpa campur tangan eksternal, sulit untuk mengatakan apakah mereka sudah matang atau belum. Namun, kebuntuan ini akhirnya terpecahkan oleh kedatangan Lu Ye, dan ia merasakan niat membunuh yang mendekat, terutama ketika ia menyadari kematian Ming Feng sebelumnya. Ketika melihat Lu Ye membunuh dengan pisau di depan matanya, serigala iblis setengah suci itu tak berani lengah. Dalam kepanikan, ia mengambil tubuh iblis itu dan melarikan diri ke kejauhan seperti anak panah yang terlepas dari tali. Lu Ye menyipitkan matanya sedikit, tanpa menunda, dan menebas dengan satu pisau. Cahaya pedang yang tajam menyapu, dan kekuatan ruang angkasa naik turun. Serigala iblis setengah suci itu tiba-tiba berseru, dan kekuatan pelindungnya bergetar dan tubuhnya terhuyung. Ia sangat terkejut. Tak heran Lu Ye dapat dengan mudah membunuh Ming Feng. Fondasi yang kuat ini bahkan dapat menduduki peringkat teratas di dunia sumber. Bagaimana mungkin monster seperti itu lahir di dalam Star Abyss? Saat pikirannya berputar, sebuah ekor naga raksasa menyapu. Meskipun ia berusaha keras untuk menghindar, sosoknya terhalang. Dua setengah santo klan naga lainnya hampir berubah wujud menjadi manusia dan mengejarnya. Ketika mereka melihat kesempatan, mereka langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Untuk sesaat, setengah santo klan iblis itu tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan ia pun tampak putus asa. Ketika Lu Ye tiba dan bergabung dengan tiga klan naga, setengah santo klan iblis itu tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Ia hanya bertahan kurang dari 10 tarikan napas dan teriris oleh pisau. Tiga suku naga yang telah melarikan diri tanpa henti, berbalik dan bergegas menuju medan perang tempat para semi-santo boneka berada, jelas akan mendukung mereka. Pada dasarnya, masing-masing semi-santo boneka itu memiliki semi-santo klan naga yang saling bertarung, dan mereka akan saling bertarung. Sekarang mereka bertiga bergabung, mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Lu Ye sudah bergegas menuju kelompok pertempuran kedua. Kali ini dia menatap seorang semi-santo dari klan api dengan api di sekujur tubuhnya, seperti manusia api. Tepat ketika adegan yang baru saja diperagakan kembali, dengan masuknya dia ke dalam formasi, dia mengumpulkan beberapa semi-santo klan naga, dan butuh waktu lebih sedikit untuk membunuh semi-santo klan api di tempat. Hari Bintang, petik 2. Di sisi lain, Sue Wei, yang sedang bertarung dengan Long Zun dan yang lainnya, tiba-tiba berteriak dengan keras. Jika dia tidak menganggap serius musuh sebelum perang pecah, maka pada saat ini, dia menyadari bahwa itu tidak pantas. Pada titik ini, pihak kami menderita kerugian satu demi satu, dan ada 3 orang setengah suci dari alam sumber, tetapi pihak lawan tidak kehilangan personel mereka. Terutama ketiga orang setengah suci itu, pada dasarnya semuanya tewas di tangan Lu Ye. Ia segera menyadari bahwa di medan perang seperti itu, jika tidak ada yang menahan orang kuat seperti Lu Ye, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi pihaknya. Saat ini, Lu Ye mungkin hanya membunuh 3 orang, tetapi jika ia membiarkannya terus melakukan ini, ia takut kerugiannya sendiri akan semakin besar, dan keuntungan musuh akan berkembang pesat seperti bola salju. Ia memiliki kemampuan untuk menahan Lu Ye, tetapi bagaimana mungkin Long Zun dan yang lainnya melepaskannya dengan mudah sekarang? Fei telah pergi, dan sekarang hanya Xingzu yang bisa diandalkan. Meskipun si Sengya kuat, seharusnya bukan lawan Xingzu. Oleh karena itu, dibandingkan dengan ketidakmampuannya untuk melarikan diri, Xingzu memiliki inisiatif. Sekarang Xingzu hanya perlu mengambil posisi memburu setengah suci klan naga. Si Sengya dan Lu Ye kemungkinan perlu bekerja sama untuk menghentikannya, tetapi Xingzu acuh tak acuh. Meskipun berteriak seperti itu, Xingzu tidak bereaksi sama sekali. Namun, Sue Wei segera menunjukkan kegembiraan karena menyadari napas Fei semakin cepat. Ia beristirahat sejenak dari kesibukannya dan menoleh, melihat Fei bergegas ke arahnya. Namun, tidak ada darah yang tertumpah, dan entah apakah ia lolos atau terbunuh. Ia langsung berteriak, "Fei, cepat tangani Lu Ye itu." Fei Yi tampak muram, semuanya sia-sia. Ia mengejar Sue Jiu dan hampir berhasil, tetapi ia tidak menyangka akan ada korban di medan perang secepat itu. Dan 3 jenderal terluka berturut-turut. Menyadari ada yang tidak beres, ia mengabaikan kesalahan darah dan segera kembali untuk menyelamatkan. Lu Ye telah membunuh kelompok pertempuran lain saat itu. Setengah suci dari alam sumber di sini ketakutan. Untungnya, Fei bergegas kembali tepat waktu, sehingga ia terhindar dari bencana. Lu Ye menghela napas tak berdaya. Jika Fei kembali nanti, ia bisa membunuh setengah suci keempat. Orang-orang ini memang setingkat dengan si Fei. Meskipun mereka tidak jahat, mereka pada dasarnya termasuk dalam kategori setengah suci biasa. Mereka semua terjerat oleh klan naga digital. Selama ia bergabung di medan perang, ia akan segera mendapatkan sesuatu. Namun, karena Fei telah kembali, ia tidak bisa melakukannya dengan bebas. Sejujurnya, ia sudah sangat puas dengan hasil saat ini dalam perang. Lagi pula, menurut rencana awal, ia akan melawan Fei setelah ia menyelesaikan Ming Feng. Sungguh kejutan yang tak terduga bahwa Sue Jiu mampu menarik Fei pergi. Penguasa darah tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi besar kali ini. Adapun Sue Jiu, Sue Wei tidak tahu apakah dia mati atau tidak, tetapi Lu Ye tahu betul bahwa tubuh orang ini dipenuhi racun dari ribuan manik-manik beracun, dan Lu Ye dapat merasakannya kemanapun dia pergi. Saat ini, Sue Jiu bersembunyi di luar medan perang, tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, tetapi mungkin sedang mengamati situasi. Dia langsung berpikir. Saat berikutnya, Sue Jiu,
yang bersembunyi di kejauhan, tak kuasa menahan erangan, merasa ki dan darahnya sedikit tidak teratur, dan wajahnya tiba-tiba berubah muram, binatang buas. Dia baru saja lolos dari kematian. Sebelum dia sempat bernapas, Lu Ye memaksanya untuk bergabung dalam perang. Jelas bahwa Lu Ye baru saja merangsang kekuatan racun dalam tubuhnya, tetapi untungnya kekuatan itu lenyap dalam sekejap dan tidak berpengaruh padanya, tetapi dia memiliki wawasan tentang niat Lu Ye. Sambil mengumpat, dia menggertakkan giginya dan bergegas kembali ke medan perang. Sama seperti sebelumnya, aku tidak mencari orang-orang kuat itu, tetapi hanya menatap para setengah suci boneka itu. Lu Ye sudah bertarung melawan Fei saat ini. Ia langsung merasakan tekanannya. Dibandingkan dengan para semi-santo dari alam sumber yang pernah ia bunuh sebelumnya, Fei tidak kalah kuat. Jika ia tidak takut dengan ketajaman pisau Panshan dan jarum aneh jarum penghubung surgawi, Lu Ye merasa ia akan sedikit sulit dihadapi. Semi-santo tua yang telah hidup bertahun-tahun seperti Ru Fei ini sangat berpengalaman dalam pertempuran, dan berbagai cara bermunculan silih berganti. Jika ia tidak dapat menekannya dengan kekuatan absolutnya, akan sulit untuk mencapai hasil akhir dalam pertempuran. Dari segi kekuatan dan latar belakang masing-masing, Lu Ye menduga ia dan Fei hanya beranggotakan 6 orang. Pertempuran itu sangat sengit, dan Lu Ye pun tenang. Pada titik ini dalam perang, ia telah melakukan semua yang seharusnya, dan sisanya tidak kompeten. Ia hanya bisa mengerahkan segenap kemampuannya dan menyerahkan kehendaknya. Dan jika situasi terus berlanjut seperti ini, keuntungan ada di pihak kita sendiri. Karena setelah ia membunuh para setengah santo digital dari dunia sumber, perbandingan kekuatan mereka justru menjadi timpang. Belum lagi masalah darah, bahkan para setengah santo dari klan naga yang lolos dari berbagai kelompok pertempuran juga merupakan kekuatan yang tak terelakkan setelah bergabung dalam pertempuran dengan para boneka. Keuntungannya saat ini tidak terlalu kentara, tetapi selama boneka-boneka itu rusak, keuntungan ini akan semakin meluas hingga musuh tak dapat pulih. Satu-satunya harapan musuh saat ini adalah Xingzu atau Sui Wei dapat berhasil. Namun, ini hampir mustahil. Itulah sebabnya Lu Ye merasa dalam hatinya bahwa Sueju telah memberikan kontribusi besar kali ini, dan tanpa dia memimpin Fei, dia tidak akan semulus ini. Perkembangan perang sesuai dengan yang dia harapkan. Setelah dia bertarung dengan Fei selama sekitar setengah batang dupa, musuh akhirnya menderita kekalahan perang lagi. Itu adalah boneka setengah suci yang terbunuh. Ini sepertinya sebuah perkenalan. Saat napas boneka setengah suci pertama dimusnahkan, sesaat kemudian, orang kedua muncul, diikuti oleh orang ketiga. Hanya dalam waktu setengah jam, hampir 10 boneka jatuh satu demi satu. Jumlah total 10 boneka mungkin tidak terlalu banyak dibandingkan dengan boneka-boneka itu, tetapi ini tidak hanya berarti berkurangnya jumlah musuh, tetapi juga berarti bahwa setengah suci seseorang dapat membantu orang lain. Semakin seseorang naik dan turun, keuntungannya memang semakin diperluas. Pada awalnya, butuh banyak waktu untuk membunuh boneka, tetapi saat ini, interval waktu ini semakin pendek. Sui Wei menggertakkan giginya, dan hatinya dipenuhi dengan kengganan. Ia kesal karena Mars Zhou adalah nama semi-santo terkuat, tetapi ia tak punya pilihan selain melakukan apapun pada sisengnya, dan ia bahkan lebih kesal karena Fei telah meninggalkan medan perang tanpa izin, memberi musuh kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, ia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa pertempuran ini, ia mungkin kalah. Dan jika mereka tidak segera mengungsi, boneka-boneka yang tersisa kemungkinan besar akan dibantai. Meskipun pasti akan ada seorang setengah santo di alam sumber di masa depan, jika kerugian kali ini terlalu besar, tidak perlu membicarakan masa depan. Oleh karena itu, hanya dengan pikiran sederhana, Sui Wei mengambil keputusan. Tepat ketika dia hendak memanggil banyak setengah santo untuk menarik pasukan mereka, suara dengungan tiba-tiba terjadi di antara dunia. Perubahan mendadak ini tanpa peringatan apapun, yang mengejutkan musuh dan kami sampai-sampai tidak dapat dijelaskan. Segera setelah itu, semua orang menyadari sumber kelainan itu dan melihatnya. Saya melihat pusaran besar tiba-tiba muncul dari udara tipis di kehampaan di sana, dengan kilat dan guntur di dalamnya, dengan aura samar yang tidak dapat dijelaskan, sangat kuat. Lu Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi hitam. Itu karena dia melihat aura santo sejati yang familiar dari pusaran itu. Datang lagi, tidak masuk akal. Menurut spekulasinya, santo sejati tidak dapat sering turun ke Star Abyss. Setelah setiap kedatangan, akan butuh waktu lama untuk tiba. Baru saja, Erseng telah tiba dan membunuh klon pohon bakatnya, jadi dia berani keluar dengan percaya diri. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Mungkinkah dengan integrasi dunia sumber yang berkelanjutan, para santo sejati tidak hanya dapat bertahan lebih lama di dunia sumber, tetapi juga batasan yang tidak diketahui akan melemah. Bab 2929 Darah Yang Qinglong. Yang membuat Lu Ye semakin takut adalah aura orang suci sejati ini milik Yang Qing. Di antara 9 orang suci alam sumber, Yang Qing berada di peringkat pertama. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas apakah orang nomor satu ini adalah yang pertama dalam hal waktu atau yang pertama dalam hal kekuatan. Namun Lu Ye menduga keduanya mungkin. Dari segi waktu, Yang Qing adalah leluhur generasi kedua dari klan naga. Ia hampir lahir di kolam naga tak lama setelah kelahiran alam semesta. Dapat dikatakan bahwa ia hampir merupakan kelompok pertama praktisi berdarah daging di seluruh alam semesta, dan pastilah ia masih sangat muda untuk menjadi orang suci sejati. Jadi kemungkinan besar ia adalah orang suci sejati pertama di dunia. Karena keunggulan rasnya, klan naga secara alami lebih kuat daripada ras lain. Yang Qing, yang telah menjadi orang suci sejati, secara alami akan lebih kuat daripada orang suci sejati lainnya. Mungkin inilah mengapa ia memenuhi syarat untuk mengenakan topeng literal itu. Lu Ye telah merasakan teror Erseng sebelumnya. Kekuatan klon itu sebenarnya hanyalah perbedaan antara berkah pisau Panshan dan tubuh aslinya. Namun,
Di bawah serangan dahsyat Erseng, ia hanya bisa bertahan sesaat, lalu menghancurkannya berkeping-keping. Erseng begitu mengerikan. Seberapa kuat Yang King sebagai Yi Sheng? Lu Ye tak berani memikirkannya. Tepat ketika ia ketakutan, di medan perang, dengan fluktuasi aura Yang King, semua aura para setengah suci klan naga bergetar. Di dunia ini, bukan hanya klan darah yang ditekan oleh garis keturunan, tetapi juga banyak klan naga. Saat ini, meskipun Yang King tidak mengerahkan tekanan darah, ia bahkan mengatakan bahwa ia masih berada di alam sumber, tetapi aura yang dipancarkan dari satu alam membuat semua klan naga tak berdaya dan merasa sulit untuk melawan, bahkan untuk menyembah. Dalam hal ini, begitu Yang King benar-benar mengerahkan tekanan darah, kekuatan tempur semua klan naga yang hadir mungkin akan berkurang, yang merupakan pukulan telak bagi perang saat ini. Leluhur kedua, itu leluhur kedua. Seru Zuyi. Meskipun usianya jauh berbeda dari Yang King, ia berkesempatan bertemu Yang King beberapa kali saat masih muda, sehingga ia tentu teringat akan napas Yang King. Wajah Yang Lai semakin muram. Meskipun Long Zun tahu tentang Yang King sebagai orang suci, ia tidak pernah memberitahu leluhur klan naga dari masa larangan Zhu Yuan bahwa ia tidak bermaksud menyembunyikannya, tetapi ia hanya tidak ingin leluhur ini hanya menambah kesedihan mereka, tetapi ia tidak ingin perubahan seperti itu terjadi sekarang. Bisa dibayangkan, di medan perang yang sedang berlangsung sengit ini, para leluhur menjadi boneka leluhur, dan aura mereka datang, seolah-olah mereka akan memusuhi keturunan mereka. Betapa besar dampaknya di hati banyak klan naga. Medan perang yang awalnya dikuasai langsung kacau balau. Kehampaan bergetar dan berdengung, dan aura Yang King menjadi semakin jelas. Saat pusaran berputar, ia seolah bisa keluar kapan saja. Lu Ye siap melarikan diri. Ia digigit ular dalam satu gerakan dan takut pada tali sumur selama 10 tahun. Ia telah memakan terlalu banyak korban dari para santo sejati. Jika Yang King datang kali ini, hal pertama yang harus ia selesaikan adalah dirinya. Ia tidak yakin bisa memblokir serangan leluhur generasi kedua klan naga ini. Namun, Fei tampaknya telah memahami niat Lu Ye. Ia jelas tidak lambat saat bertarung, tetapi hanya fokus pada keterikatan. Saat ini, ia menyerang dengan liar. Dalam keadaan seperti itu, Lu Ye tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Tepat ketika ia diam-diam cemas dan bingung harus berbuat apa, secercah cahaya keemasan tiba-tiba meluap di pusaran yang tak terjelaskan itu, dan napas Yang King menjadi sangat jelas saat itu. Hati Lu Ye mencelos dan tiba-tiba merasa seperti bencana akan datang. Namun, ketika ia menoleh dan melihat ke sana, ia tidak memperhatikan sosok Yang King, dan ia pun terkejut. Apa yang keluar dari pusaran itu memang bukan Yang King, melainkan setetes darah naga murni. Tak diragukan lagi itu adalah darah naga Yang King. Dan dengan munculnya darah naga, semua kelainan menghilang, bahkan pusaran yang menghubungkan alam sumber pun menghilang. Berkali-kali, tak ada perubahan lain di lapangan kecuali setetes darah naga milik Yang King. Lu Ye mengerutkan kening. Situasinya berbeda dari yang diperkirakan. Yang King tidak berasal dari alam sumber, yang tak diragukan lagi merupakan kabar baik baginya, tetapi keanehan saat ini membuatnya merasa sangat gelisah, dan ia selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Yang pasti, ini mungkin ulah Yuan, karena Yang King, sebagai boneka, tidak mungkin melakukan tindakan seperti itu. Yuan seharusnya memperhatikan perang di sini dan membuat beberapa pengaturan yang sesuai. Tapi apa gunanya setetes darah naga milik Yang King ini? Meskipun ia tidak bisa memikirkannya, ini jelas bukan fenomena yang baik. Jadi Lu Ye segera berteriak, hati-hati. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, setetes darah naga tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut emas. Kemudian kabut emas itu meliuk dan menggeliat, mengembun menjadi wajah yang mengerikan dan kabur. Wajah itu tiba-tiba membesar dan meledak. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya memancar kemana-mana seperti gerimis. Melihat pemandangan ini, Lu Ye berusaha sekuat tenaga untuk menghindar saat bertarung dengan Fei, tetapi ia sama sekali tidak bisa menghindar. Cahaya emas yang seperti gerimis itu tidak hanya menimpanya, tetapi bahkan Fei pun tak luput. Berkat ini, serangannya dan Fei melambat, dan mereka masing-masing mundur dan dengan hati-hati menyelidiki diri mereka sendiri. Setelah beberapa saat, ia dan Fei bingung pada saat yang sama, karena kedua belah pihak yang bermusuhan menyadari bahwa kehadiran abnormal itu tidak berpengaruh padanya. Namun, suara auman naga tiba-tiba datang dari lapangan, dan bahkan lebih menyakitkan dan berdengung. Lu Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan pupil matanya mengecil. Suara Raja Naga bahkan terdengar di telinganya saat ini, Lu Ye, aku tidak bisa mengerahkan kekuatan eksternal lagi. Setelah mendengar ini, darah di wajah Lu Ye tiba-tiba memudar. Tiba-tiba, kehidupan hancur. Lu Ye melihat ke arah sumber gerakan dan keheningan, tetapi melihat bahwa itu adalah medan perang tempat boneka setengah suci itu berada. Pada saat ini, seorang setengah suci baru dari klan naga terbunuh di tempat oleh boneka setengah suci yang memegang harta karun itu. Lu Ye samar-samar ingat bahwa ini adalah tetua kedua dari klan naga pada periode yang sama dengan leluhur ke-8, yang disebut Yang Ge. Kematian Yang Ge hanyalah permulaan. Dalam sekejap, dua setengah suci klan naga lainnya jatuh, dan lebih banyak setengah suci klan naga terluka. Zhu Ye berteriak, Xiao Ye, sepertinya kita telah dihalangi oleh suatu teknik rahasia. Situasi Tuan Naga bukanlah kasus yang terisolasi. Semua klan naga yang hadir mengalami situasi yang sama dengannya. Lu Ye hampir menggigit giginya hingga berkeping-keping. Dahulu kala, ia menyadari bahwa metode latihan yang ada tidak tepat. Para biksu terlalu memperhatikan penggunaan kekuatan eksternal. Jika kekuatan eksternal semacam ini tidak diganggu oleh faktor apapun, itu tidak akan berarti apa-apa, tetapi masih ada jurang di dunia ini, yang dapat mengendalikan kekuatan eksternal tersebut sampai batas tertentu. Lu Ye sendiri bahkan lebih terpengaruh.
Karena ia menegaskan identitasnya sebagai putra pemberontak, ia tidak bisa lagi bergantung pada bantuan kekuatan eksternal yang bebas. Bab 2930, Pembalikan dan Lurus. Tanpa menggunakan kekuatan eksternal apapun, meskipun kekuatan Lu Ye kuat, itu hanya setara dengan setengah orang suci seperti Fei. Karena ia telah menegaskan identitasnya sebagai putra pemberontak, yang ia andalkan hanyalah fondasinya sendiri. Metode rahasia dunia kecil yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix dalam pelarangan Suyuan adalah metode latihan lain yang berbeda dari sistem latihan ortodoks saat ini. Metode ini tidak mencari kekuatan eksternal, tetapi hanya menerima permintaan dari dalam negeri, dan bersifat berjaga-jaga terhadap situasi saat ini. Itulah sebabnya ia aman dan sehat dalam perubahan saat ini dan kekuatannya tidak lemah. Bagaimana dengan Ke Fei? Cahaya keemasan dan gerimis juga terpengaruh tadi. Tak satu pun dari setengah orang suci di alam sumber, seperti Sui Wei, dan bahkan boneka dan setengah orang suci, yang selamat, tetapi mereka semua dalam damai. Bahkan Feng Su, Sui Jiu, Ni Qilian, Qin Feng, dan yang lainnya tampaknya tidak terpengaruh. Lu Ye langsung menyadari bahwa metode pelarangan yang tak dapat dijelaskan ini menjadi sasaran semua klan naga yang hadir. Itu setetes darah naga milik Yang King. Lu Ye tidak tahu metode apa yang digunakan Yuan, tetapi metode ini pasti dipandu oleh darah naga Yang King, dan perawatan Lu Ye setelah menjadi putra pemberontak diberkati oleh semua klan naga yang hadir. Pada saat ini, semua setengah suci klan naga telah menurun drastis. Perang sedang berlangsung sengit, dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang kekuatan setengah suci klan naga dan boneka yang saling bertarung. Namun, dalam pertempuran yang begitu sengit, kekuatan klan naga tiba-tiba menurun. Bagaimana mungkin ada akhir yang baik? Dalam waktu singkat ini, beberapa setengah suci klan naga tewas di tempat, dan lebih banyak lagi yang terluka, dan sisanya dalam bahaya. Situasi di pihak Long Zun baik-baik saja, karena Feng Zhu dan yang lainnya tidak terpengaruh oleh perubahan tadi dan kekuatan mereka tidak menurun. Namun, mereka berlima adalah yang terkuat di antara mereka. Kekuatan Long Zun telah berubah, dan keseimbangan persaingan dengan Sui Wei segera hancur. Terlihat dengan mata telanjang, kelompok pertempuran Blood Myrtle ini mulai menguasai keadaan. Lu Ye merasa marah. Awalnya, hampir dapat dipastikan bahwa pertempuran ini akan meraih kemenangan terakhir dengan jumlah setengah santo klan naga dan situasi yang telah ia ciptakan di pertempuran awal. Ran Yuan menggunakan trik kecil dari jauh, tetapi situasinya langsung berbalik. Yang King tidak datang, tetapi situasi saat ini lebih buruk daripada kedatangan Yang King. Karena meskipun Yang King benar-benar datang, ia tak akan tinggal lama di Xing Yuan ini. Paling-paling, ia hanya akan melukai Lu Ye dengan parah, membunuh beberapa setengah santo klan naga lainnya, lalu mundur ke alam sumber. Namun, sekarang kekuatannya secara keseluruhan telah sangat berkurang, dan ia sama sekali tak bisa bertarung dalam pertempuran ini. Dengan banyaknya korban dari setengah santo di klan naga, keuntungan yang akhirnya diraih pihak kita pun lenyap dalam waktu singkat dan langsung berubah menjadi kerugian. Apalagi, seiring berjalannya waktu, korban akan semakin banyak, dan kerugian ini akan semakin besar. Kembali ke kota naga, Lu Ye menggertakkan gigi dan meraung. Petik 2. Aku tak sanggup bertarung lagi. Jika terus begini, aku khawatir tak banyak setengah santo klan naga yang bisa bertahan hidup. Sebelum aku menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang tak terjelaskan ini, klan naga yang kuat takkan mampu melawan setengah santo. Kembali ke Long Cheng. Saat Lu Ye selesai berbicara, Long Zun juga meraung, matanya berkaca-kaca. Mereka yang gugur dalam pertempuran adalah leluhur klan naga. Mereka telah mendeklarasikan diri dalam larangan Suyuan selama bertahun-tahun. Mereka kebingungan dan akhirnya lolos dari jebakan. Mereka melihat cahaya siang kembali dan memiliki masa depan yang cerah, tetapi mereka tidak ingin mati di sini. Jika penguasa naga terbunuh dalam pertarungan yang adil, kuncinya adalah selama pertarungan yang adil antara kedua belah pihak, Yuan memainkan beberapa trik di belakangnya yang tidak boleh dilakukan, dan itu merupakan metode yang fatal bagi klan naga. Naga itu meraung terus-menerus, dan banyak setengah suci dari klan naga berjuang untuk menerobos arah kota naga. Bagaimana mungkin boneka-boneka itu hanya duduk diam dan menyerang? Menyalahkan darah, Lu Ye tiba-tiba berteriak pelan, dan pikirannya bergerak. Sui Jiu, yang lebih cepat dari semua klan naga yang mundur ke sana, langsung mengerang dan tubuhnya membeku. Ketika Fei meninggalkannya dan kembali untuk menemukan Lu Ye, Sui Jiu berlari kembali diam-diam. Melihat situasi yang begitu baik, ia tak kuasa menahan diri untuk menerobos masuk ke medan perang tempat para boneka berada, dan ia pun meraih banyak prestasi. Setelah kekuatan klan naga menurun, mereka menyadari situasi yang tidak baik, dan sebelum Lu Ye dan Long Zun sempat berbicara, ia pun melarikan diri ke kota Panjang. Mengenai penilaian situasi di medan perang, penguasa darah memang memiliki tatapan tajam. Jadi saat ini, ialah yang menyerbu di depan. Namun, ketika racun tiba-tiba merebak di tubuhnya, Sui Jiu segera menyadari niat Lu Ye, dan ia ingin Lu Ye memotong barisan belakang klan naga. Dia tahu kau sudah dalam masalah selama 8 kehidupan. Teriak Sui Jiu dengan marah, lalu segera berbalik, dan lautan darah yang luas menyebar, menutupi kekacauan di depannya. Ia rela menghancurkan klan naga di saat yang berbahaya ini, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa jika ia tidak melakukannya, apa yang telah ia tunggu-tunggu takkan berakhir baik. Di sisi lain, sambil memaksa Sui Jiu, Lu Ye mengangkat tangannya untuk mengorbankan jarum tenun surgawi. Fei, yang sedang bertarung dengannya, tampak serius dan langsung mundur. Ia tak ingin merasakan kengerian jarum tenun langit, apalagi saat ini, harta karun ini dikuasai oleh orang kuat seperti Lu Ye yang tak kalah kuat darinya. Ia tahu Lu Ye sedang menggunakan jarum Tianma untuk mengintimidasi dirinya sendiri, tetapi ia tak punya pilihan lain. Pada kesempatan ini, Lu Ye sudah melangkah keluar, ruang terdistorsi, dan tubuhnya pun lenyap dengan cepat.
Ketika ia muncul kembali, orang itu telah jatuh ke dalam darah Sue Jiu, tubuhnya sedikit terhuyung, dan tenggorokannya terasa manis. Namun, saat ia bergerak tadi, Fei Yao Yao memukulnya. Jika keadaan normal, Lu Ye bisa mengatasi serangan ini, tetapi ia sangat ingin membantu klan naga dan hanya bisa menerima pukulan ini. Untungnya, tidak ada masalah besar. Lautan darah berguncang tanpa henti, dan angin serta hujan berguncang. Meskipun Sue Jiu telah menjadi setengah suci, siapa yang saat ini diselimuti lautan darah? Serangan ratusan setengah suci bertabrakan di lautan darah, dan ia tidak bisa bertahan sama sekali. Ia hanya bertahan selama 2 tarikan napas dan menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Untungnya, Lu Ye telah tiba. Lautan darah lain menyebar dan dengan cepat menyatu dengan lautan darah Sue Jiu. Tidak hanya itu, di belakang Lu Ye, sebuah bendera berwarna darah muncul, seolah-olah berkibar tertiup angin dan mengeluarkan suara. Bendera militer tanpa bentuk. Dengan munculnya bendera besar ini, aura di tubuh Sue Jiu meningkat pesat. Tak hanya itu, aura banyak semi-santo klan naga juga sedikit meningkat. Bendera militer Wuxiangding adalah harta karun yang dirampas Lu Ye dari kekuatan suci sekte, dan juga merupakan harta karun langka yang dapat memengaruhi orang lain. Harta karun ini sendiri merupakan harta karun yang digunakan untuk peperangan skala besar. Namun, meskipun harta karun ini memiliki kekuatan yang baik, peningkatan kekuatannya ada batasnya. Saat ini, Sue Jiu telah meningkatkan kekuatannya sekitar beberapa ratus kali lipat. Peningkatan seperti itu tidak terlalu berarti bagi Sue Jiu, tetapi saat ini, peningkatan kekuatan eksternal apapun dapat memengaruhi jalannya pertempuran. Namun, Lu Ye menggunakan bendera militer Wuxiangding bukan untuk meningkatkan kekuatannya melawan Sue Jiu, melainkan untuk menstabilkan lautan darah. Bahkan dengan dirinya, lautan darah ini masih bergejolak. Setelah 3 tarikan napas, lautan darah itu pecah, dan Lu Ye maupun Sue Jiu menyemburkan darah dalam satu tegukan, yang tiba-tiba menjadi bumerang. Untungnya, para semi-santo klan naga telah mendekati kota naga selama 3 tarikan napas ini, tetapi di bawah gangguan lautan darah, boneka-boneka tanpa kecerdasan itu dengan cepat kehilangan target mereka. Ketika boneka-boneka itu bereaksi dan mengejar mereka lagi, semuanya sudah terlambat. Lindungi mereka ke kota. Setelah Lu Ye memerintahkan Sue Jiu, ia menghunus pedang di tangannya dan menatap Fei yang mengejarnya. Dengan tangan terangkat, jarum tenun berubah menjadi cahaya keemasan dan menyapu ke arah bulu itu. Wajah Fei berubah dan tubuhnya dengan cepat terbang, tetapi segera ia menyadari bahwa Lu Ye tidak akan menghadapinya sama sekali. Setelah menembakkan jarum Sky Marting, ia bergegas ke medan perang tempat Sue Wei berada. Fei sangat marah, tetapi ia tidak berani mengabaikan jarum mesin langit, jadi ia hanya bisa menyaksikan Lu Ye menabrak kelompok pertempuran. Fei, Sue Wei juga sangat marah. Kekuatan Long Zun telah menurun drastis, dan ia akhirnya perlahan-lahan mendapatkan keuntungan, tetapi ia tidak menyangka Lu Ye akan membunuhnya lagi. Apa sebenarnya yang Fei lakukan? Fei frustrasi dan tidak tahu harus berkata apa. Jika situasi pertempuran runtuh karena ia menatap Sue Jiu di awal, itu adalah tanggung jawabnya, tetapi sekarang ia diintimidasi oleh jarum Jitian, bagaimana mungkin ia berani bertindak gegabah? Ayo pergi, sapa Lu Ye, dan He Long Zun dan yang lainnya memaksa Sue Wei mundur dengan satu pisau. Raja Naga dan Master Phoenix tidak ragu-ragu dan segera membalikkan badan mereka untuk melarikan diri ke kejauhan. Ia tidak melarikan diri ke lonceng karena banyak naga setengah suci telah memasuki kota satu demi satu, sehingga boneka-boneka yang mengejarnya secara alami berkumpul di sana. Sekarang, sosok-sosok boneka di luar lonceng tersebar di seluruh kota. Melarikan diri ke arah itu sama saja seperti jatuh ke dalam perangkap. Mereka hanya bisa melarikan diri ke arah yang berlawanan. Melihat pemandangan ini, Fei tak berani ragu lagi, dan segera berbalik untuk mengejarnya, dan tak lama kemudian bertemu Sue Wei. Sambil mengejar dan melarikan diri, kedelapan sosok itu menggunakan metode mereka masing-masing untuk bertarung. Namun, dalam situasi ini, bagaimana mungkin Sue Wei dan Fei bisa berbuat apa-apa terhadap Lu Ye dan yang lainnya? Sesaat kemudian, Lu Ye dan Feng Zhu bekerja sama untuk mengaktifkan teknik gerakan Void, dan jarak di antara mereka langsung melebar. Sue Wei dan Fei, yang seperti belatung di tulang tarsal, akhirnya berhenti perlahan, dan menatap sosok Lu Ye dan yang lainnya yang perlahan menjauh dengan enggan. Ayo pergi, Sue Wei menggertakkan gigi dan berteriak pelan, berbalik dan terbang menuju lonceng lagi. Situasi saat ini kemungkinan besar tidak akan bisa mengejar. Lagi pula, bahkan jika dia mengejar, Sue Wei sebenarnya tidak yakin apa yang harus dilakukan terhadap Lu Ye dan yang lainnya. Dia dan Fei memang sangat kuat, tetapi Lu Ye dan yang lainnya memiliki 6. Itu saja, lebih baik menghadapi musuh besar lainnya. Selama kau menyelesaikan yang satu itu, kau akan mendapatkan banyak keuntungan dalam pertempuran hari ini. Namun sesaat kemudian, ketika dia membawa Fei kembali ke sekitar lonceng dan menemukan Xingzu, dia melihat separuh pertama orang suci di dunia sumber berdiri di sana dengan tenang. Pakaiannya rapi dan rambutnya tidak pernah berantakan, seolah-olah dia tidak bertarung dengan siapapun tadi. Di mana si Sengnya? Sue Wei bertanya dengan heran. Ketika ia dan Fei mengejar Lu Ye dan yang lainnya, mereka jelas menyadari bahwa masih ada pertempuran di sini, tetapi setelah ia kembali, si Sengnya menghilang. Hal ini membuat rencana awalnya langsung sia-sia. Aku kabur begitu melihat kesempatan, jawab Xingzhou ringan. Lari, Sue Wei menatap tak percaya, bagaimana kau bisa membiarkannya kabur? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.